Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 3 Desember 2021 berjudul Menghadirkan Damai di Tengah Bangsa. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-33. Sejarah mencatat Kaisar Agustus adalah pendiri sekaligus kaisar pertama dari Kekaisaran Romawi. Perlu dicatat bahwa Kekaisaran Romawi berdiri pada tahun 30 before Christ, tetapi negara atau kerajaan Romawi itu sendiri sudah didirikan pada tahun 753 before Christ. Kaisar Agustus yang arti dari namanya adalah mulia, luhur dan tenang, memerintah sampai kematiannya pada tahun 14 Masehi. Kaisar Agustus dikenal mampu menghentikan perang, dikenal sebagai seorang pembawa damai, bahkan disebut juru selamat atau Mesias oleh bangsa Romawi. Bahkan hari kelahirannya dianggap sebagai kabar baik yang harus diberitakan. Namun demikian perlu diingat bahwa Kaisar Agustus menjadi penguasa Romawi melalui perang. Artinya, ia bisa memegang kekuasaan mutlak dengan memakai kekerasan untuk menegakkan kedamaian. Tuhan Yesus lahir di dalam konteks sosial politik seperti yang tadi saya sebutkan. Perlu diperhatikan kontras antara Yesus dengan Kaisar Agustus. Tuhan Yesus adalah raja dari kerajaan Allah yang kekuasaannya kekal. Ayatnya yang ke-33. Dia diurapi oleh Allah dan dialah juru selamat, pasal 2 ayatnya yang ke-11. Yang membawa damai bukan dengan jalan kekerasan, melainkan melalui jalan kerendahan, penyangkalan diri, salib, dan ketaatan. Nuansa politik dan keamanan yang hampir sama hari ini kita rasakan sebagai bagian dari negara Indonesia. Selama beberapa waktu terakhir ini kita sering mendengar istilah makar, kudeta, penistaan, penodaan, disintegrasi, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang membuat kita menjadi takut dan tidak aman. Dalam keadaan demikian kita sangat berharap bahwa pemerintah atau aparat keamanan disanggupkan untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman dalam berbagai bentuk bagi kita bersama. Tak salah memang, tapi kiranya kenyataan ini tidak menghilangkan tanggung jawab kita sebagai gereja dan pengikut Kristus untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kita. Sebentar lagi gereja-gereja bersukacita karena merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua pantas bersukacita karena Natal merupakan hari tersiarnya kabar baik yang sejati. Marilah kita melanjutkan sukacita ini dengan berjuang menghadirkan damai Kristus di tengah-tengah bangsa kita yang sedang berwajah penuh dengan kekerasan ini. Walaupun banyak orang yang mencari pujian dan kemuliaan, marilah kita bertekad untuk merendahkan diri seperti Kristus dengan cara menyangkal diri, tekun memikul salib, taat kepada firman Tuhan seumur hidup kita. Dan semuanya itu kita kerjakan bagi keagungan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap terus menghadirkan Natal yang penuh dengan damai sejahtera, khususnya di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang sedang penuh dengan wajah kekerasan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang diselamatkan, kehadiran kami boleh membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah ini boleh dirasakan oleh sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.